Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasidi. Dari Prodi Manajemen kelas MC 204. Mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Dosen pengajar yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, CFRM. Ini melanjutkan rangkaian dari UTS pada sesi ke-8. Saya akan menerangkan OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2003. A. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Kinerja pasar modal Indonesia selama tahun 2000-2002 tercatat stabil dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi. B. Kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kerjanya adalah kredit perbankan. Mengenal jenis-jenis kredit perbankan untuk memperoleh pinjaman. Setiap produk kredit tersebut disediakan oleh bank untuk memenuhi sejumlah kebutuhan masyarakat yang beragam. Lembaga keuangan ini menyediakan berbagai pilihan kredit perbankan sesuai jangka waktu dan kesanggupan pembayaran nasabahnya. Kredit perbankan menjadi cara alternatif memperoleh dana segar untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Anda bisa membeli rumah, kendaraan bermotor, atau menjalankan usaha berbekal dana pinjaman tersebut. Jumlah dana yang diterima tentunya bervariasi program pinjamannya. Pihak ketiga. Dasar-dasar perbankan menyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro, demand deposit, simpanan tabungan saving deposit, dan simpanan deposito time deposit. Rasio kinerjanya. Namun dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan difokuskan pada
penggunaan rasio keuangan dengan tolak ukur yang digunakan antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. C. Kondisi industri non-keuangan Indonesia berdasarkan infografis adalah industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkan untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. 1. Asuransi. 2. Koperasi simpan pinjam. 3. Pasar modal. 4. Perusahaan modal ventura. 5. Perusahaan anjak piutang. 6. Pasar uang. 7. Perusahaan dana pensiun. 8. Leasing. D. Kebijakan OJK di sektor keuangan tahun 2000-2002 adalah OJK mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, parasuransian, pembiayaan dana pensiun, dan industri jasa keuangan lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2000-2002. Edukasi dan Perlindungan Konsumen EPK dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. F. Kebijaksanaan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2000-2002. Di tahun 2000-2002, OJK telah merilis kebijakan terkait ketentuan prudensial untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB, serta mengembangkan industri hulunya, industri baterai, industri charging station, dan industri komponen, baik di bidang perbankan, IKNB, dan pasar modal. Sebagai langkah proaktif OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi, terutama yang terdampak bencana, sebelumnya OJK telah menerbitkan guidelines dari sisi perkreditan, pembiayaan, perbankan untuk membantu keadaan tertentu, darurat penyakit mulut dan kuku PMK pada sapi. Selanjutnya, OJK telah menerbitkan
Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2002 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana dan akan segera menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitur dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.